Video pembelajaran tematik kelas 1 SD, tema 8 peristiwa alam. YS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Hai, video pembelajaran tematik kelas 1 SD. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Apakah anak hebat sudah siap untuk belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Let's go, kita bersenang-senang. Siapkan buku tematiknya ya, dan simak videonya sampai selesai. Serta jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video, siswa dapat menyebutkan dan menggunakan kata ajakan secara lisan atau tulisan, mengidentifikasi dan menentukan urutan benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda konkret. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema kedua kemarau untuk pembelajaran kelima. Kegiatan pertama kita hari ini adalah ayo berlatih. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Nah, inilah percakapannya. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih, kata Udin. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama-sama. Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Nah, buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Lihat, ini gambarnya. Kemudian kalimatku, ayo kita belajar menari, kata Edo. Kemudian kata Siti, kalimatku, mari kita menari bersama-sama. Bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Bisa ya. Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Bisa. Lakukan bersama temanmu. Lakukan secara bergantian. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Setelah bermain, kata Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Beni. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Nah, Dayu menimbang bola bekel. Ternyata bola bekel 6 butir kelereng. Kemudian gantungan kunci setara dengan 2 butir kelereng. Selanjutnya menimbang penghapus yang ternyata sama dengan 1 butir kelereng. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Benda manakah yang paling berat? Nah, berdasarkan hasil timbangannya yang paling berat adalah bola bekel karena 6 butir kelereng. Kemudian nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah penghapus karena 1 butir kelereng. Urutkan benda pada tabel di depan.
urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan berarti penghapus, gantungan kunci, kemudian bola bekel. Sekarang urutkan benda dari yang paling berat. Yang paling berat berarti bola bekel, gantungan kunci, penghapus. Nah, kita lanjut. Berikutnya, Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. 1 boneka 10 butir kelereng. Kemudian menimbang sebuah sendal dan hasilnya sama dengan 9 butir kelereng. Selanjutnya menimbang buku cerita yang sama dengan 7 butir kelereng. Inilah hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Kemudian jawab pertanyaan berikut. 1. Benda manakah yang paling berat? Nah, benda yang paling berat adalah boneka karena 10 butir kelereng. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah buku cerita karena 7 butir kelereng. Selanjutnya, urutkan benda pada tabel di depan. A. Urutkan benda dari yang paling ringan, yaitu buku cerita, sandal, dan boneka. Kemudian urutkan benda dari yang paling berat, yaitu boneka, sandal, buku cerita. Sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Benda manakah yang paling berat? Nah, yang paling berat adalah boneka karena 10 butir kelereng. Benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah penghapus karena 1 butir kelereng. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan berarti penghapus, gantungan kunci, kemudian bola bekel, buku cerita, sandal, dan boneka. Urutkan benda dari yang paling berat. Yang paling berat berarti boneka, sandal, buku cerita, bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Nah, untuk melatih pemahamanmu tentang materi hari ini, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar. Dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Doa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya, dan di share videonya.